Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 untuk memenuhi tugas mata kuliah Aljabar Linear Elementer dengan judul penggunaan nilai eigen dalam metode AHP untuk menentukan pilihan magang. Yang beranggotakan Diah Ayu Nur Zubaidah, Latifah Nur Azahra, Putri Nur Halisa, Silma Istaflaha, dan Zidna Ilma Mufidah. Baik, kita masuk langsung pada pemaparan materi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam menjalani suatu proses pendidikan pada suatu perguruan tinggi, terdapat salah satu program penting bagi mahasiswa, yaitu program magang. Magang dilakukan oleh mahasiswa untuk meningkatkan kualitas diri dan sebagai bekal di kemudian hari untuk memasuki dunia kerja. Salah satu yang dapat dilakukan dalam pemilihan tempat magang yaitu metode analytical hierarchy process atau biasa disebut AHP dengan menggunakan nilai eigen serta vektor eigen. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja kriteria yang mempengaruhi pemilihan tempat magang yang tepat? Yang kedua, bagaimana proses perhitungan nilai eigen dalam metode AHP dapat digunakan untuk menentukan bobot prioritas kriteria dan memilih tempat magang yang optimal? Dan yang terakhir, bagaimana pengambilan keputusan dilakukan setelah dilaksanakan perhitungan nilai eigen menggunakan metode AHP untuk menentukan pilihan terbaik dari alternatif tempat magang yang tersedia? Untuk tujuan, yang pertama untuk mengetahui penentuan kriteria dan alternatif dalam pemilihan tempat magang. Yang kedua untuk menganalisis proses perhitungan nilai eigen dengan metode AHP untuk menentukan bobot prioritas kriteria. Dan yang ketiga untuk menentukan alternatif tempat magang terbaik berdasarkan hasil pengambilan keputusan menggunakan metode AHP. Lalu selanjutnya bab 2 kajian teori, yaitu penentuan pilihan tempat magang. Magang merupakan salah satu mata kuliah yang harus diselesaikan setiap mahasiswa sebagai cara mempersiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia yang profesional yang siap bekerja. Beragamnya pilihan tempat magang mengharuskan mahasiswa selektif dalam memilih dan menempatkan dirinya untuk menjalani proses magang. Dengan begitu, diperlukan suatu metode pengambilan keputusan dalam pemilihan tempat magang yang efektif dan efisien demi mendapatkan lingkungan yang nyaman, aman, dan sesuai dengan bidang yang diambil. Dengan begitu, kita sebagai mahasiswa harus selektif dalam pemilihan tempat magang dengan menggunakan metode pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya berdasarkan data rekomendasi tempat magang dan studi independen bersertifikat atau MSIP pada halaman Kamus Merdeka oleh Kemendikbud diperoleh data sebagai berikut, yaitu data dan kriteria tempat magang yang pertama oleh UGOJ Indonesia atau JS Online. Diperoleh fasilitas berupa program kepelatihan bisnis, program digitalisasi UMKM, sertifikat kepelatihan, dan konversi SKS. Lalu untuk relevansi dengan bidang studi yaitu mahasiswa perguruan tinggi aktif minimal semester 6 dan terbuka untuk semua program studi. Reputasi perusahaan bersama lebih 500.000 anggota dari berbagai provinsi di Indonesia setelah sukses memulainya di tahun 2017 dan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menghasilkan puluhan ribu wirausaha baru serta menyerap 200.000 lapangan kerja di DKI Jakarta. Dengan begitu, OKOJ diterapkan ke seluruh Indonesia melalui lebih dari 197 komunitas penggerak. Adapun lokasi OKOJ ini berada di Tebet Barat dalam 7 nomor 3 RT 9 RW 6 di Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Data dan kriteria tempat magang yang ketiga yaitu PT Indotech Berkah Abadi pada posisi tingkat spesialis. Berikut kriteria yang diberikan dari perusahaan. Yang pertama adalah fasilitas. Fasilitas yang didapatkan dari perusahaan berupa sertifikat magang dan internship, konversi SKS, fasilitas kesehatan, dan peralatan kerja. Relevansi bidang studi, mahasiswa perguruan tinggi aktif minimal semester 6 dan terbuka untuk semua program studi. Reputasi perusahaan. PT Indotech Berkah Abadi merupakan produsen sabun pembersih ramah lingkungan dengan merek Total Ocean Brand. Sejak tahun 2010 telah berhasil mendistribusikan produk hingga ke 20 provinsi di Indonesia. Dengan misi mulia untuk menyelamatkan bumi dari sampah plastik dan bahan baku deterjen yang merusak lingkungan, PT ini selalu mengutamakan bahan yang aman untuk pengguna dan alam. Lokasi perusahaan berada di Jongke Tengah nomor 30 RT 1 RW 23 Jongke Tengah di Kecamatan Melati Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Data dan kriteria tempat magang selanjutnya yaitu pada PT Growlab Digital Solution pada posisi Business Development. Fasilitas yang diberikan dari perusahaan yaitu berupa kelas bisnis gratis, sertifikat magang, konversi SKS, fasilitas kantor, dan lingkungan yang mendukung untuk pemula. Sedangkan relevansi yang dengan bidang studi yaitu kriterianya berupa mahasiswa perguruan tinggi aktif dan terbuka untuk semua program studi. Reputasi perusahaan yaitu sebuah end-to-end platform yang menjadi wadah untuk para pebisnis UKM, pengembangan bisnis mereka melalui pembelajaran, pendampingan, eksekusi, hingga evaluasi. Perusahaan startup dengan misi membantu meningkatkan pengusaha di Indonesia. Melalui platform ini, pebisnis UMKM akan dibantu mulai dari pembelajaran, pendampingan, akses informasi, dan tools dalam dunia digital, hingga perizinan usaha. Lokasi perusahaan berada di Jalan Candi Bahu, nomor 22 Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Kota Malang, Jawa Timur. Data dan kriteria tempat magang. Yang keempat yaitu PT Growlab Digital Solution pada posisi Human Resource atau HR. Fasilitas yang diberikan oleh perusahaan yaitu kelas bisnis gratis,
sertifikat magang, operasi SKS, fasilitas kantor dan lingkungan yang mendukung untuk memula, relevansi dengan bidang studi, mahasiswa perguruan tinggi aktif dan terbuka untuk semua program studi, reputasi perusahaan, sebuah M2M platform yang menjadi wadah untuk para pebisnis UKM untuk mengembangkan bisnis mereka melalui pembelajaran, pendampingan, dan eksekusi hingga evaluasi. Perusahaan startup dengan misi membantu meningkatkan pengusaha di Indonesia. Melalui platform ini, pebisnis UMKM akan dibantu mulai dari pembelajaran, pendampingan, akses informasi, dan tools dalam dunia digital hingga perusahaan usaha. Lokasinya berada di Jalan Candi Dahu nomor 22 Mojolango, Kecamatan Waru, Kota Malang, Jawa Timur. Yang kelima yaitu PT 1 Kelas Adiabana Nusantara pada bagian digital marketing. Fasilitas yang diberikan yaitu pelatihan digital marketing berbasis kompetensi sesuai SKKNI. Yang kedua yaitu bersertifikat BNSP, konversi minimal 10 SKS, mentoring dan klinik online terjadwal dipandu oleh praktisi handal, reward, tidak dipungut biaya, dan kelas pelatihan manajemen berbasis kompetensi lainnya. Relevansi dengan bidang studi, mahasiswa perguruan tinggi aktif minimal semester 2 dan terbuka untuk semua program studi. Reputasi perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan dan pendidikan profesional dengan visi memberikan solusi teknologi pendidikan yang lebih mudah diakses, berkualitas, dan terjangkau. Perusahaan ini menyediakan 4 layanan utama, platform belajar digital, program pelatihan bersertifikasi, pelatihan khusus, dan produksi konten pelatihan. Lokasinya yaitu pada Jalan Ragunan, nomor 65D, RT 12, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta 12520. Nilai eigen dan vektor eigen. Definisi yang pertama, jika A adalah matriks N kali N, maka sebuah vektor tak 0 E di dalam R pangkat N dinamakan vektor eigen dari A jika AX adalah kelipatan skalar dari X, yakni AE sama dengan lambda X. A adalah sebuah matriks yang akan kita cari nilai eigen dan vektor eigennya. E yaitu vektor eigen dalam bentuk matriks, lambda yaitu nilai eigen dalam bentuk skalar. Untuk suatu nilai skalar, lambda yang dinamakan nilai eigen dari A. Dalam hal ini, dikatakan X adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen. Selanjutnya yaitu persamaan karakteristik. Definisi persamaan determinan dari lambda dikali matriks identitas dikurangi A sama dengan 0. Dengan lambda sebagai variabel disebut sebagai persamaan karakteristik dari matriks A. Nilai-nilai lambda yang memenuhi persamaan ini adalah nilai eigen, nilai karakteristik dari matriks A. Fungsi determinan dari lambda dikali matriks identitas dikurangi A sama dengan 0 yang merupakan polinom dalam lambda disebut polinom karakteristik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang eigen. Jadi yang dimaksud dari ruang eigen adalah ruang solusi dari sistem persamaan linear, yaitu lambda I dikurangi A dikali X sama dengan 0 atau A dikurangi lambda I dikali X sama dengan 0. Selanjutnya yaitu analytical hierarchy process atau dapat disingkat AHP. Metode AHP adalah salah satu metode untuk mengambil keputusan, yang mana hierarki didefinisikan sebagai suatu sistem untuk menentukan bobot dalam setiap kriteria yang ada. Nah, hierarki tersebut dapat disebut dalam suatu diagram yang terdiri dari 3 tingkatan. Untuk tingkatan pertama yaitu berupa tujuan, tingkatan kedua yaitu kriteria, dan tingkatan yang terakhir adalah alternatif dari tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam metode AHP. Untuk langkah pertama adalah hierarki. Dalam hierarki akan dilakukan pembuatan diagram yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkatan pertama berupa tujuan, tingkatan kedua kriteria, dan tingkatan ketiga adalah alternatif dari tujuan tersebut. Kemudian langkah kedua yaitu penilaian perbandingan pasangan yang akan disajikan dalam bentuk matriks perbandingan berpasangan. Dalam langkah ini akan dilakukan penilaian dari skala 1 sampai 9, yang mana nilai 1 merepresentasikan sebagai kriteria A sama pentingnya dengan kriteria B. Untuk skala 3 merepresentasikan kriteria A sedikit lebih penting dari kriteria B, dan seterusnya. Langkah ketiga yaitu pembobotan. Bobot relatif dari setiap kriteria akan dihitung menggunakan metode eigenvalue dan eigenvector menggunakan normalisasi matriks dan matriks perbandingan. Bobot relatif yang dinamakan diperoleh dengan cara membagi elemen setiap kolom dengan jumlah kolom yang bersamakan. Sedangkan vektor eigen yang dinamakan diperoleh dari nilai bobot relatif untuk setiap bagian. Untuk langkah keempat akan dilakukan uji konsistensi yang mana terdiri dari langkah-langkah yang pertama menghitung weighting vector. Weighting vector diperoleh dari hasil perkalian matriks vektor pembobotan hierarki dengan vektor eigen yang dinamakan. Untuk yang kedua yaitu melakukan uji konsistensi vektor yang diperoleh dari membagi weighting vector dengan vektor eigen yang dinamakan. Langkah ketiga yaitu menghitung nilai eigen maksimum, yang mana nilai eigen maksimum diperoleh dari menghitung rata-rata dari konsistensi vektor. Yang keempat yaitu menghitung indeks konsistensi. Indeks konsistensi diperoleh dari lambda max dikurangi n dibagi n-1. Dan yang terakhir yaitu menghitung nilai rasio konsistensi, yang mana rasio konsistensi sama dengan indeks konsistensi dibagi indeks random. Untuk indeks random dapat dilihat pada tabel sebagai berikut yang ada di dalam PT. Setelah melakukan uji konsistensi tersebut akan diperoleh rasio konsistensi. Apabila rasio konsistensi kurang dari 0,1, maka data tersebut dikatakan konsisten dan dapat dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan. Pada langkah pengambilan keputusan akan dilakukan perhitungan untuk mencari prioritas, yang mana perhitungan prioritas dilakukan dengan cara mengkalikan faktor evaluasi dari masing-masing alternatif dengan faktor bobot yang diperoleh. Kemudian hasil tersebut yaitu alternatif dengan skor tertinggi adalah solusi terbaik dari tujuan yang akan dicapai. Masuk ke dalam pembahasan, yang pertama ada hierarki pemilihan tempat magang. Dalam diagram terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan pertama berupa tujuan yaitu pemilihan tempat magang. Sedangkan untuk tingkatan kedua berupa kriteria dari pemilihan tempat magang yang terdiri dari lokasi tempat magang, referensi posisi dengan bidang studi. Yang ketiga yaitu reputasi tempat magang, dan yang keempat adalah fasilitas yang diperoleh dari magang di tempat tersebut. Sedangkan untuk tingkatan yang terakhir adalah alternatif dari tujuan pemilihan tempat magang, yang mana terdiri dari Oke Uji Indonesia, posisi sebagai reseller, yang kedua yaitu PT Indoflex Berkabadi, posisi sebagai TikTok Specialist, yang ketiga dan keempat adalah PT Global Digital Solutions sebagai Business Development dan Human Resource, dan yang terakhir adalah PT 1 Kelas sebagai Digital Marketing.
Pembahasan selanjutnya yaitu perhitungan faktor pembolotan hierarki untuk sebuah kriteria. Proses perhitungan dilakukan sesuai dengan langkah-langkah dari peneliti, yaitu yang pertama adalah melakukan analisis data dan menjadikan data yang diperoleh ke dalam matris perbandingan pasangan, yang mana dilakukan penilaian dari skala 1 sampai 9 dapat dilihat pada tabel untuk matris perbandingan pasangannya. Untuk langkah kedua yaitu menghitung nilai eigen dan vektor eigen menggunakan normalisasi matriks. Bobot relatif yang dinormalkan diperoleh dari membagi elemen di setiap kolom dengan jumlah kolom yang bersangkutan, sedangkan untuk vektor eigen yang dinormalkan diperoleh dari nilai bobot relatif untuk setiap matriksnya. Kita ambil satu contoh pada baris 1 kolom 1. 0,408 diperoleh dari 1 dibagi 1 tambah 1 tambah 1 kali 5 ditambah 1 per 4, sehingga menghasilkan 0,448. Kemudian untuk vektor eigen yang dinormalkan pada baris 1 yaitu 0,412 diperoleh dari 0,408 ditambah 0,395 ditambah 0,536 ditambah 0,308 dibagi 4, atau bisa kita sebut sebagai menjadi rata-rata. Untuk langkah ketiga yaitu melakukan uji konsistensi. Uji konsistensi terbagi menjadi beberapa langkah. Untuk langkah pertama yaitu menghitung nilai weight fixing factor. Weight fixing factor sendiri diperoleh dari hasil perkalian matriks faktor pembolotan hierarki untuk semua kriteria dengan vektor eigen yang dinormalkan. Kita ambil satu contoh. Untuk weight fixing factor yaitu 1,775 diperoleh dari 1 dikali 0,412 ditambah 1 dikali 0,377 ditambah 5 dikali 0,138 ditambah 4 dikali 0,64 sehingga menghasilkan yaitu 1,775. Untuk langkah selanjutnya yaitu melakukan uji konsistensi vektor, yang mana konsistensi vektor tersebut diperoleh dari membagi weight fixing factor dengan vektor eigen yang dinormalkan. Kita ambil satu contoh dari konsistensi vektor yaitu 4,308 diperoleh dari 1,775 dibagi 0,412 sehingga menghasilkan 4,308. Untuk langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai eigen maksimum atau lambda max. Lambda max diperoleh dari jumlah konsistensi vektor dibagi n. N yaitu adalah order matriks. Karena order matriksnya yaitu 4, sedangkan jumlah dari konsistensi vektornya adalah 16,623, maka hasil dari lambda max adalah 16,623 dibagi 4 sama dengan 4,155. Untuk selanjutnya yaitu menghitung indeks konsistensi, yang mana CI sama dengan lambda max dikurangi n dibagi n minus 1. Setelah dilakukan perhitungan diperoleh bahwa CI-nya yaitu 0,022. Kemudian dilakukan perhitungan rasio konsistensi. Apabila rasio konsistensi kurang dari 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut konsisten. Dari perhitungan yang dilakukan diperoleh bahwa rasio konsistensi sama dengan 0,08. Oleh karena itu, data tersebut dikatakan konsisten. Dari perhitungan yang telah dilakukan secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kriteria yang paling penting untuk memilih tempat magang diduduki oleh fasilitas yang diperoleh dari magang dengan bobot 0,412. Kemudian pada urutan kedua diduduki oleh relevansi dengan bidang studi dengan bobot 0,377. Kemudian untuk urutan ketiga diduduki oleh reputasi tempat magang dengan bobot 0,138. Dan untuk urutan terakhir diduduki oleh lokasi magang dengan bobot 0,0. Baik, pada pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan yang kedua, yaitu perhitungan faktor evaluasi untuk kriteria fasilitas yang diperoleh dari tempat magang. Yang pertama kali kita lakukan yaitu melakukan analisis data, dan kemudian menyajikan data yang diperoleh ke dalam matriks perbandingan berpasangan. Untuk fasilitas-fasilitas terkaitnya, itu sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, dan sekarang langsung masuk ke dalam tabel matriksnya. Baik, untuk kolom A dan baris A itu bernilai 1, karena diibaratkan kolom A dan baris A itu memiliki nilai yang sama tentunya. Untuk kolom B dan baris A juga seperti itu. Untuk baris C dan baris A itu bernilai 2, di mana kriteria dari C itu lebih sedikit lebih penting daripada A. Begitupun yang D. Dan untuk yang E bernilai setengah, dikarenakan pada baris E, kolom A, fasilitas pada PTE itu bernilai sedikit lebih penting daripada kolom A. Baik, setelah kita melakukan semua analisis terhadap semua kolom, ataupun menganalisis dari semua tempat magang terkait fasilitasnya, kita akan melakukan perhitungan. Kita lihat pada tabel 9, yaitu terdapat matriks faktor pembuat-buatan hierarki untuk kriteria fasilitas yang diperoleh dari magang dan vektor eigen yang dinormalkan. Baik, kita akan menghitung pada baris A, pada kolom A. Pada kolom A, kita jumlahkan semuanya dan jadikan nilai jumlah itu sebagai pembilangnya. Jadi, 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah setengah, 2 setengah, 2 setengah tambah setengah, 3, dan 3 tambah 2 itu 5. Jadi, perhitungan kolom A ini 1 dibagi 5, dan menghasilkan hasil yang ada pada tabel 9, yaitu 0,2, 0,2, 0,1, 0,1, dan 0,4. Begitupun pada kolom-kolom setelahnya. Begitupun pada kolom-kolom selanjutnya dengan perhitungan yang sama. Setelah kita mendapatkan semua nilainya, kita masuk ke dalam penilaian vektor eigen yang dinormalkan. Bagaimana cara perhitungan vektor eigen tersebut? Jadi, untuk perhitungannya yaitu setiap baris dijumlahkan dan dibagi dengan total baris tersebut. Baik, untuk seperti contoh pada baris A, itu memiliki nilai 0,2, 0,250, 0,377, 0,200, dan 0,100. Semua nilai itu ditambahkan,
Kemudian, karena memiliki 5 kolom, jadi dibagi dengan 5. Dan menghasilkan nilai 0,225. Dan untuk baris-baris selanjutnya, dilakukan dengan perhitungan yang sama. Baik, selanjutnya yang ketiga itu melakukan uji konsistensi data. Yang pertama ada tabel menghitung weighted sum factor, di mana perhitungan ini dilakukan menggunakan matriks perkalian. Baik, saya contohkan, kolom 1 baris 1 dikalikan dengan vektor eigen yang dinormalkan. Jadi 1 dikali 0,225 ditambah 1 dikali 0,248 ditambah 2 dikali 0,208 ditambah 2 dikali 0,096 ditambah setengah dikali 0,22 yang menghasilkan 1,096. Dan untuk baris-baris berikutnya melakukan perhitungan yang sama. Setelah selesai menghitung weighted sum vektor tersebut, kita melakukan uji konsistensi vektor, yang dimana pada tabel B kita bisa melihat bahwa konsistensi vektor ini didapatkan dari hasil weighted sum vektor dibagi dengan vektor eigen yang dinormalkan. Jadi 1,096 dibagi 0,225 menghasilkan 4,871. Dan selanjutnya 1,317 dibagi 0,248 menghasilkan 5,310 dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya yang C yaitu menghitung nilai eigen maksimum, di mana pertambahan dari konsistensi vektor dibagi dengan 5, yaitu menghasilkan nilai 5,204. Yang selanjutnya ada uji konsistensi data, yaitu eigenmax dikurang n dibagi n dikurang 1. Berarti 5 dikali 5,204 dikurang 5 dibagi 5 dikurang 1, yang dimana menghasilkan 0,051. Yang terakhir ada perhitungan nilai CR dengan n-nya 5 dan RI-nya 1,12. Untuk nilai RI ini ada pada pembahasan sebelumnya, yaitu sehingga diperoleh CR-nya yaitu CI dibagi RI yang menghasilkan 0,045. Karena nilai CR itu 0,045 yang dimana kurang dari sama dengan 0,100, maka disimpulkan bahwa data untuk kriteria dari fasilitas tempat magang ini itu datanya konsisten. Yang ketiga yaitu perhitungan faktor evaluasi untuk kriteria relevansi dengan bidang studi. Proses perhitungan dilakukan sesuai dengan langkah-langkah dalam metode AHP, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis data dan menyajikan data yang diperoleh ke dalam matrik perbandingan berpasangan untuk kriteria relevansi dalam bidang studi pada 5 tempat magang yang dijembatani MSIP, seperti pada tabel di bawah ini. Yang kedua yaitu menghitung nilai eigen dan vektor eigen menggunakan normalisasi matrik pada tabel di bawah ini. Tabel diperoleh dengan cara membagi elemen di setiap kolom dengan jumlah kolom yang bersangkutan, sehingga diperoleh bobot relatif yang dinormalkan. Sedangkan vektor eigen yang dinormalkan diperoleh dari mean bobot relatif untuk setiap baris. Perhitungan yang selanjutnya yaitu melakukan uji konsistensi data. Yang A, menghitung weighted sum factor seperti pada tabel. Weighted sum factor diperoleh dari hasil perkalian matrik faktor pembobotan hierarki untuk kriteria relevansi dengan bidang studi, yaitu seperti pada tabel yang pertama tadi di slide sebelumnya dengan vektor eigen yang dinormalkan. Yang B yaitu melakukan uji konsistensi vektor atau CV, seperti pada tabel yang diperoleh dari membagi weighted sum factor dengan vektor eigen yang dinormalkan. Yang C yaitu menghitung nilai eigen maksimum, yaitu sama dengan lambda max, yang berasal dari jumlah masing-masing konsistensi vektor dibagi dengan jumlah kolom atau jumlah baris atau ukuran matriks, yaitu 5, yang menghasilkan hasil yaitu 5,368. Yang D yaitu menghitung indeks konsistensi atau CI dengan rumus lambda maksimum dikurangi n per n-1. Di sini n adalah ukuran matrik atau sama dengan 5, yaitu memiliki hasil yaitu 0,092. Yang E menghitung rasio konsistensi yaitu CR. N adalah sama dengan 5 seperti tadi, n sendiri adalah ukuran dari matrik, dan RI adalah indeks random yang untuk n sama dengan 5, indeks randomnya adalah 1,12, sehingga diperoleh CR didapatkan dari CI per RI, yaitu 0,092 per 1,12, yaitu sama dengan 0,082. CR sama dengan 0,082 kurang dari 0,100, maka dapat disimpulkan bahwa data konsisten. Selanjutnya, perhitungan faktor evaluasi untuk kriteria reputasi perusahaan calon tempat magang. Proses perhitungan dilakukan sesuai dengan langkah-langkah dalam metode AHP sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis data dan menyajikan data yang diperoleh ke dalam matrik perbandingan berpasangan untuk kriteria reputasi perusahaan calon tempat magang pada 5 tempat magang yang dijembatani MSIP seperti pada gambar di bawah ini. Lalu untuk yang kedua, menghitung nilai eigen dan vektor eigen menggunakan normalisasi matrik, yaitu dengan cara tabel diperoleh dengan cara membagi elemen di setiap kolom dengan jumlah kolom yang bersangkutan, sehingga diperoleh bobot relatif yang dinormalkan, sedangkan vektor eigen yang dinormalkan diperoleh dari mean bobot relatif untuk setiap baris.
Lalu untuk yang ketiga yaitu melakukan uji konsistensi data. Yang pertama yaitu menghitung weighted sum factor. Seperti pada tabel di bawah ini. Weighted sum factor diperoleh dari hasil perkalian matrik vektor pembobotan hierarki untuk kriteria dengan vektor eigen yang dinormalkan. Jadi tabel yang pertama tadi dikalikan matrik dengan vektor eigen yang dinormalkan dan diperoleh hasil yaitu weighted sum factor. Lalu untuk yang B melakukan uji konsistensi vektor atau CV seperti pada tabel di bawah ini. Konsistensi vektor diperoleh dari membagi weighted sum factor dengan vektor eigen yang dinormalkan. Lalu diperoleh hasil yaitu konsistensi vektor. Lalu untuk yang C yaitu menghitung nilai eigen maksimum. Nilai eigen maksimum yaitu rumusnya lambda max jumlah dari vektor eigen yang dinormalkan dibagi dengan ukuran matrik yaitu 5 dan diperoleh hasil yaitu 4,982. Lalu untuk menghitung indeks konsistensi atau JI yaitu lambda max dikurangi n per n min 1 dan diperoleh min 0,0045. Lalu untuk yang D menghitung rasio konsistensi atau JR yaitu dengan diketahui n-nya tadi sama dengan 5 dan RI diperoleh dari nilai indeks random itu diperoleh kan ukuran matriknya 5 jadi diperoleh 1,12 sehingga diperoleh JR min 0,004. JR kurang dari 0,100 maka dapat disimpulkan bahwa data konsisten. Perhitungan yang terakhir yaitu perhitungan faktor evaluasi untuk kriteria ketepatan lokasi perusahaan tempat magang. Sebelumnya, untuk A yaitu PT OJ Indonesia yang terletak di Tebet Barat, Jakarta Selatan, PT B yaitu PT Indotek Berkah Abadi yang terletak di Jombe Tengah atau Slemet, Yogyakarta, PT C dan PT D yaitu PT Global Digital Solution yang terletak di Malang, dan yang terakhir yaitu PT E, PT Suka Kelas Adiapana Nusantara yang terletak di Jakarta Selatan. Untuk matriks evaluasi kriteria ini A terhadap A, B terhadap B, C terhadap C, D terhadap D, dan E terhadap E akan diberikan skala penilaian perbandingan pasangan satu karena dianggap sama pentingnya. Sedangkan PT B terhadap PT A diberikan skala penilaian 2 karena dianggap sedikit penting tetapi tidak sama penting. Begitu pula dengan PT C terhadap PT A yaitu diberikan skala penilaian 3 karena dianggap PT C dianggap sedikit lebih penting dibandingkan PT A, PT D sebagaimana berikut, dan PT E karena terletak sama-sama di Jakarta Selatan dianggap sama pentingnya. Untuk kolom pertama yaitu PT A terhadap PT B dianggap setengah karena kebalikan dari PT B terhadap PT A dan sebagaimana untuk seterusnya. Dari skala penilaian perbandingan berpasangan tersebut akan dihitung matriks faktor pembobotan hierarki untuk kriteria lokasi perusahaan dan akan dicari faktor eigen yang dinormalkan. Yang pertama mencari kolom-kolomnya terlebih dahulu untuk matriks faktor pembobotan hierarki. Kolom pertama yaitu kolom A diperoleh sebagai berikut. Untuk A terhadap A1 yaitu dicari dengan cara kolom A ditambahkan semuanya, dan kolom A terhadap A yaitu 1 dibagi dengan jumlah kolom A semuanya. Kolom B terhadap A atau kolom B itu masing-masing dari skala penilaian perbandingannya dibagi dengan jumlah keseluruhan kolom B, kolom C sebagai selanjutnya seperti itu juga, dan akan diperolehkan hasil sebagai berikut. Untuk faktor eigen yang dinormalkan, cara mencarinya yaitu total baris A dijumlahkan dan dibagi jumlah dari banyaknya kolom, atau bisa disebut dengan mencari rata-rata dari kolom A. Untuk kolom B sebagai berikut, seperti kolom A yaitu mencari rata-rata dari masing-masing A, B, C, D, nilai A, B, C, D, E, dan akan ditemukan faktor eigen yang dinormalkan sebagai berikut. Untuk A yaitu 0,312, untuk B 0,264, untuk C 0,095, untuk D 0,095, dan untuk E 0,234. Yang selanjutnya yaitu melakukan uji konsistensi data. Yang pertama, menghitung weighted sum factor. Cara menghitung weighted sum factor ini yaitu dari skala penilaian tadi yang telah diberikan kepada masing-masing PT yang berpasangan dikalikan dengan vektor eigen yang telah dinormalkan dan akan menghasilkan weighted sum factor. Misal untuk weighted sum factor baris pertama yaitu matriks skala penilaian dikali dengan matriks vektor eigen yang dinormalkan. 1 dikali 0,312 ditambahkan dengan 2 dikali 0,264 dikali 3 ditambah 3 dikali 0,095 ditambah 3 dikali 0,095 ditambah 1 dikali 0,234 akan diperoleh 1,644. Dan untuk perhitungan baris-baris berikutnya seperti pada baris pertama.
Yang kedua yaitu melakukan uji konsistensi vektor CV. Hasil uji CV ini diperolehkan dari pembagian antara weighted sum vektor dengan vektor eigen yang telah dinormalkan. Contoh perhitungannya yaitu untuk baris pertama 5,269 diperoleh dari hasil weighted sum vektor baris pertama 1,644 dibagi dengan vektor eigen yang dinormalkan 0,312. Dan untuk perhitungan selanjutnya sama, yaitu pembagian antara weighted sum vektor dengan vektor eigen yang telah dinormalkan. Dan untuk perhitungan yang selanjutnya yaitu menghitung nilai eigen maksimum. Eigen maksimum diperolehkan dari rata-rata hasil CV konsistensi vektor tadi, yaitu di mana penjumlahan semua hasil konsistensi vektor dibagi dengan n-nya. N-nya yaitu 5 karena jumlah n ada yang digunakan ini 5 diketahui dari banyaknya perusahaan itu. Eigen maksimumnya yaitu 5,269 ditambah 5,689 ditambah 5,284 ditambah 5,284 ditambah 5,141 dibagi 5 akan dihasilkan 5,333. Dan berikutnya yaitu uji konsistensi data atau CI. Ini diperoleh dari eigen maksimum dibagi dengan n. Eigen maksimum dikurangi n dibagi dengan n dikurangi 1, yaitu hasil dari eigen maksimum 5,333 dikurangi dengan 5, n-nya 5 dibagi dengan 5 dikurangi 1 atau dibagi dengan 4, maka akan diperolehkan hasil 0,083. Dan yang terakhir yaitu menghitung nilai CR. N diketahui n5, maka pada nilai indeks random jika n sama dengan 5 maka RI-nya 1,12 sehingga diperoleh CR sama dengan CI dibagi RI. CR-nya berapa? CR-nya 0,085 dibagi 1,12 yaitu 0,074. Dan dapat disimpulkan dari perhitungan ini bahwa CR kurang dari 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut konsisten. Sehingga perhitungan faktor evaluasi untuk kriteria ketepatan lokasi perusahaan tempat magang dikatakan konsisten. Proses selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan pemilihan tempat magang. Tahapan akhir yang perlu dilakukan adalah sintesis prioritas. Sintesis prioritas digunakan untuk mengambil keputusan prioritas pemilihan tempat magang. Tabel yang sebelah kiri yaitu merupakan tabel matriks faktor evaluasi masing-masing alternatif tempat magang. Elemen kolom matriks mewakili vektor eigen yang dinormalkan untuk setiap kriteria. Jadi elemen kolom ini diisikan dari faktor eigen yang telah ditemukan di perhitungan sebelumnya. Dan untuk selanjutnya yaitu mencari prioritas untuk masing-masing tempat magang adalah dengan cara mengalihkan faktor evaluasi masing-masing alternatif dengan faktor bobot yang telah diperoleh. Hasil perhitungannya sebagai pada tabel sebelah kanan atau tabel 25. Bobot dari kriteria fasilitas yang diperoleh sebagai dari tempat magang yaitu 0,412, kriteria relevansi dengan bidang studi bobotnya sebesar 0,377, kriteria reputasi tempat magang 0,138, kriteria terakhir yaitu lokasi magang bobot totalnya sebesar 0,074, dan jika total bobot akan selalu 1. Dan akan diperoleh hasil sebagai pada tabel berikut. Hasil dari perhitungan prioritas untuk masing-masing tempat magang yaitu dengan cara mengalihkan faktor evaluasi masing-masing alternatif dengan faktor bobot sebagaimana pada tabel 25 atau slide sebelumnya, maka diperoleh hasil dari proses AHP seperti pada gambar kiri, yaitu gambar grafik proses AHP. Proses dari grafik tersebut bisa dilihat bahwa PT Indotech Berkah Abadi menjadi prioritas pertama, selanjutnya disusul oleh PT OJ Indonesia, dan yang ketiga yaitu PT Prolab Digital Solution dengan bidang bisnis digital, dan yang keempat yaitu PT Satu Kelas Adia Patna Nusantara, dan yang terakhir yaitu PT Prolab Digital Solution. Urutan prioritas dalam pemilihan tempat magang jika diurutkan sebagai berikut, yaitu seperti pada tabel ke-26.